Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan belajar bersama membuat rencana pelaksana pembelajaran atau RPP sederhana atau RPP 1 lembar berbantuan Canva for Education atau kita menggunakan akun Canva for Edu. Caranya adalah Bapak Ibu tinggal buka sebelumnya itu kita buka browser seperti ini. Nanti kita akan membuka dua layar. Yang satu kita mencari bahannya dulu. Misalnya tergantung kita mengandaikan bahannya itu kita tidak punya dan kita cari. Misalnya ya, saya menginginkan seperti ini, RPP 1 lembar. Kita coba cari di internet seperti ini, dan saya sarankan mencarinya di situs Ayo Guru Berbagi Kemdikbud saja. Nah, sambil dia berputar, kita buka tab baru seperti ini, kemudian kita buka canva.com. Nanti dua layar ini kita gunakan untuk menghemat waktu ya. Nah, nanti tinggal dipilih saja kita menginginkan RPP yang seperti apa. Misalnya saya membutuhkan RPP ini. Nah, untuk melihat kecocokan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa lihat seperti ini ya. Nah, apakah sudah cocok? Kalau memang, nah ini sudah cocok ya RPP 1 lembar, berarti Bapak Ibu bisa mendownload. Kalau karena ini dia tidak bisa di-copy, artinya tidak bisa di-blok ya, berarti kita memang memerlukan untuk mengunduhnya. Jadi kita mengunduhnya dulu. Oke ya, selama proses unduh. Nah, kita persiapkan dulu Canva-nya. Nanti kita bekerja dengan dua layar. Baik, sambil menunggu misalnya proses pengunduhan selesai, kita siapkan juga laman Canva kita. Nah, untuk lebih memperluas atau memperluas pilihan ya, atau memperbanyak pilihan, Bapak Ibu jangan menggunakan akun Canva biasa, tetapi gunakan akun Canva for Education atau Canva for Edu. Nah, di sini saya menggunakan akun Belajar ID seperti ini. Ya, jadi pastikan. Nah, apa fasilitasnya? Kalau akun Canva for Edu itu semua fitur-fitur yang diberikan adalah memang fitur-fitur yang terkait dengan kebutuhan kita. Nah, di sini sudah tersedia template-template lesson plan atau rencana belajar atau RPP. Nah, jadi sambil kita menunggu unduhan selesai, Bapak Ibu bisa klik ini. Baik. Ya, ini kita unduh seperti ini. Kita tunggu. Sambil menunggu unduhan selesai, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di Canva for Education atau Canva for Edu ini tersedia template-template atau contoh-contoh ya, contoh-contoh RPP yang RPP kosong kayak semacam blanko seperti itu yang bisa kita pilih. Nah, kalau memilihnya bingung, Bapak Ibu sebenarnya bisa menggunakan ini kolom pencarian ini, misalnya langsung kita tuliskan saja gini ya, RPP matematika misalnya. Jadi silakan dicari, disesuaikan dengan sesuai dengan mata pelajaran. Nah, kalau tidak memuaskan, Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan kata kuncinya. Misalnya saya tentang lingkaran gitu, maka ada tidak ada sebentar, gimana untuk ya, jadi ternyata dia lebih sensitifnya terhadap kata kunci menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh.
Nah, mana Bapak Ibu yang sesuai seperti itu, yang sesuai dengan karakteristik dari RPP Bapak Ibu. Nah, bisa diperhatikan ya, kalau ini RPP versi Indonesia ya, RPP 1 lembar kita benar-benar melihatnya saja tidak terlalu menarik ya, karena ya cuman kotak, tulisan seperti itu. Tapi beda dengan contoh-contoh di Canva ini meriah. Nah, misalnya kita pilih salah satu, karena misalnya saya pilih yang ini. Oke. Saya memilihnya berdasarkan ini sebenarnya, berdasarkan kategori-kategori ya, berdasarkan keterangan-keterangan atau kolom-kolom yang memang sesuai. Nah, tapi ini kalau gambar-gambarnya tidak sesuai gimana? Misalnya, karena ini kan gambarnya anak-anak. Sementara misalnya kita mengajar di SMA. Nah, Bapak Ibu justru dengan Canva ini membantu kita untuk mengembangkannya seperti itu. Nah, ini misalnya kita mau rubah. Nah, Bapak Ibu bisa hapus. Jadi ada beberapa cara. Ini bisa dihapus, kemudian di sebelah kiri tekan elemen seperti ini. Nah, misalnya topiknya tentang matematika ya, berarti coba ya matematika. Kalau kata kuncinya matematika dengan pakai bahasa Inggris, mana yang lebih banyak? Nah, ini matematika seperti ini, kecuali ya, gimana kalau pakai bahasa Inggris? Nah, ternyata yang keluar itu tidak sama. Oke, berarti saya sarankan jika mencari kata kunci mungkin kita bisa menggunakan kata dalam bahasa Inggris. Oke, misalnya ya, bebas ya, jadi lingkaran kita menggunakan busur seperti ini. Nah, kita tinggal geser-geser. Kalau misalnya salah, Bapak Ibu bisa tekan undo ya, yang ini, atau Ctrl Z. Nah, kita klik gambarnya, kemudian kita geser sesuai dengan penempatan yang kita inginkan. Kalau mau hapus bisa delete atau Ctrl X. Nah, ini dilakukan proses editing disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini tadi memang lebih nyaman menggunakan laptop, tetapi bisa kita membuatnya dengan HP atau handphone. Kalau sudah, misalnya mau apa? Nah, ini kita ganti, kita hapus. Nah, ini cara lainnya selain dihapus, Bapak Ibu tekan yang ini, tekan I, info. Nah, kemudian, bisa di sini. Nah, jadi gambar ini ada kata kuncinya, itu ada anak, gadis, gaun, matematika, simbol. Ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa tekan yang paling bawah, nggak kelihatan ya. Nah, see more like this ini, atau lihat yang lainnya. Nah, otomatis gambar-gambar, bisa itu foto, video, seperti itu yang terkait dengan anak-anak akan muncul. Nah, jadi ini namanya rekomendasi ajaib atau magic recommendation. Silakan dipilih. Kalau guru SD mungkin ini banyak sekali pilihan ya. Nah, tapi bisa juga bisa pakai di pencarian ini. Saya biasanya menuliskan misalnya students ya, atau high school student. Yang sesuai dengan ini, karena RPP saya kan anak-anak SMA. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia akan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi pintar-pintarnya mencari kata kunci seperti itu. Nah, misalnya saya mau yang ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat seluruh aset yang ada di akun Canva kita, akun Canva for Edu kita ini kan yang gambar topi-topi sarjana ini ya, ada tulisan pendidikan. Nah, ini semuanya free Bapak Ibu. Tapi kalau pakai akun yang biasa, nah ini yang seperti ini pro atau berbayar. Oke, ini kalau tidak mau kita hapus, delete. Ya. Nah, ini. 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 Nah
jadi jangan lupa selalu pastikan dia diklik, kemudian berarti yang diklik itu adalah objek yang memang ingin kita edit. Tuh. Kalau misalnya nanti kena ini, seperti ini ya, berarti kita mau mengedit yang ada pada kotak biru ini, seperti itu. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan, nah berarti kalau sudah seperti ini, silakan dimodifikasi yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, misalnya tidak suka warna pink, berarti diklik yang bagian kotak ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tanda, ada kotak warna pink. Nah, tinggal diklik saja. Nanti Canva akan merekomendasikan warna-warna. Nah, warna-warnanya ini Bapak Ibu bisa lihat, ini dia memberikan rekomendasi yang matching dengan atau yang cocok dengan foto atau dengan gambar yang sudah kita insert. Jadi karena di foto itu mengandung unsur-unsur warna abu-abu, biru, seperti itu, maka ya biar matching maka disarankan. Nah, itu enaknya di Canva, baik itu Canva biasa maupun Canva for Edu, itu dia memberikan rekomendasi. Jadi untuk supaya nyaman di mata, Bapak Ibu bisa memilih dari 4 warna ini, begitu. Misalnya mau warna abu-abu, nah seperti ini, atau biru, mana nyamannya, atau hitam, seperti itu. Nah, jadi dia matching dengan foto ini. Nah, kalau misalnya kita memilih warna yang lain, berdasarkan ini ya, berdasarkan gambar yang kita pilih, itu dia tidak matching, seperti itu. Misalnya saya pilih warna hitam ya, supaya bisa kontras, nggak masalah. Nah, seperti itu. Nah, sambil menunggu downloadan. Nah, ini apa sih maksudnya animasi? Jadi animasi itu ya silakan saja kita lihat ya. Misalnya rencana pelajaran ini kita klik terus seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, file RPP kita ini dia akan dia akan seperti dia akan dinamis seperti itu ya, tidak seperti kita misalnya bekerja di Word atau kalau di PowerPoint memang kita bisa buat animasi ya. Jadi RPP kita dia akan dinamis karena ada kita bisa memberikan sentuhan atau memberikan sentuhan berupa animasi. Kalau tidak suka hurufnya bagaimana? Nah, jadi begitu kita blok tulisannya, nah ini adalah tulisan ini seperti ini. Nah, mau dirubahkah? Kalau mau dirubah silakan dirubah. Misalnya yang ini mungkin itu ya disesuaikan saja. Kalau nggak suka, kalau misalnya mau kembali lagi tinggal undo aja. Oke, jadi itu dasar-dasarnya Bapak Ibu. Gambar itu bisa kita bisa ganti-ganti dengan cara delete dan tekan fitur elemen yang ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan foto juga bisa. Jadi foto yang memang foto yang kita miliki gitu ya. Misalnya ada foto-foto dengan anak-anak di kelas, itu juga bisa. Seperti itu. Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita kalau bekerja ada saja gangguannya ya. Misalnya mati lampu atau baterai laptop yang low, yang lowbat gitu. Nah, kalau kita bekerja di Canva memang kekurangannya adalah kita harus terus terkoneksi. Ya, memang kekurangannya itu. Jadi setiap aplikasi atau platform digital itu mesti ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya memang bekerja di Canva kita harus terkoneksi. Tapi kelebihannya banyak. Salah satunya adalah ketika kita bekerja dan tiba-tiba putus koneksi misalnya, atau baterai di laptop kita habis, maka dia akan otomatis tersimpan. Jadi desain yang tadi kita buat itu otomatis sudah tersimpan di detik terakhir kita bekerja. Caranya adalah tekan yang proyek Anda ini seperti
seperti ini, nanti kita akan bisa melihat bahwa dia sudah. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini rencana belajar atau lesson plan ini yang baru saja saya buat. Nanti tinggal kembali saja ke sini, kita kembali ke rencana belajar ini atau lesson plan. Jadi memang kita mesti adaptasi dengan bahasa yang munculnya sering berganti-ganti ya, gitu. Jadi bawaan Canva for Edu memang dia berbahasa Indonesia, jadi awal-awalnya itu kadang-kadang muncul dalam bahasa Inggris, tapi kemudian dia akan tertranslate sendiri menjadi bahasa Indonesia. Oke, mari kita tengok unduhan dari RPP 1 lembar kita. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, ini adalah lesson plan yang project kita ini ya sudah diubah dengan latar hitam kan. Ini kalau 23% kita klik sini untuk memperbesar sesuai dengan kebutuhan aja ya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat kan dia dalam bahasa Inggris tuh, tapi nanti dia akan berubah kembali menjadi bahasa Indonesia, menunggu beberapa saat. Oke, nah cara kerjanya untuk mudahnya saya menyarankan kita bekerja dengan dua layar yang dibagi ya. Jadi layar laptop kita dibagi. Caranya adalah tekan keyboard, tekan di keyboard itu simbol Windows, kemudian kiri Windows, kemudian jari kanannya tanda panah ke kanan. Jadi yang Canva saya pindahkan ke kanan seperti ini, dan yang RPP ini saya taruh di kiri. Jadi Windows kiri. Jadi Windows ya seperti ini. Jadi dia di kanan kiri. Oke, nggak apa-apa seperti ini. Nah, jadi dia sudah di kanan dan di kiri ya. Ini adalah Canva-nya yang sebelah kiri. Kalau kurang enak, ini bisa ditutup seperti ini. Kalau kurang enak ya untuk awalnya saja. Nanti setelah semua sudah kita pindahkan ke kiri, itu berarti sudah ya. Untuk file RPP-nya bisa kita tutup. Oke, terus gimana? Nah, Bapak Ibu, ini memang sudah ada kolom-kolomnya. Nah, ada desain yang bisa kita langsung ketik. Tapi kalau seperti ini, untuk seperti ini kalau kita klik, kita tidak bisa langsung mengetikkan. Ya, coba saja diketik, tidak muncul tulisan ya. Nah, untuk kasus-kasus template yang seperti ini, Bapak Ibu harus menambahkan teks. Jadi, seperti ini ya, tambahkan teks. Nah, tulisannya gimana? Besar, kecil, atau sedang, atau kecil? Nah, sebenarnya tiga-tiganya bisa sih, karena semuanya bisa kita bisa ubah ukurannya. Misalnya kita mau yang ini, yang sedang aja, seperti itu. Sudah, ini tinggal kita tulis. Misalnya ini kelas berapa? Kelas 11. Oke. Kalau sudah seperti ini, tekan yang bawah, tahan. Saya biasa kerja pakai mouse. Nah, ini kalau ditaruh ke bawah kan putih, toh. Nah, ini sudah kita beri warna, kita jadikan warna hitam. Dia sudah jadi hitam. Kalau mau kecil, dia tinggal ditarik saja. Nah, itu yang saya bilang, mau besar, mau kecil, kita bisa tetap edit. Oke, kita bisa pindahkan. Nah, proses ini kita lakukan terus sesuai dengan kolom yang tersedia. Nah, ya, jadi misalnya ini tujuan. Nah, tujuannya bisa ambil dari sini. Ya, tujuannya bisa ini ini dalam PDF ya, kita coba apakah bisa semuanya.
bisa ya, Ctrl C kita pindahkan ke sini. Nah ini nggak apa-apa, nanti nah Bapak Ibu bisa lihat tanpa harus kita insert teks, nanti ini ya, tambahkan teks ini, begitu Ctrl C di kanan pindahkan ke kiri, dia otomatis akan bisa berubah. Ini kalau kita perkecil bisa. Nah, untuk kasus seperti ini Bapak Ibu bisa merubah shape ya, ukuran shape-nya. Jadi ini bisa kita perkecil. Jadi ini bisa diubah-ubah shape-nya seperti ini. Mungkin ini tulisan presentasi kita turunkan. Nah, kita mainnya di main ubah shape ya, ubah ukuran. Ya, jadi seperti ini kita ubah-ubah. Jadi di mana dia objeknya mau dirubah itu yang diklik ya, sampai dia kotak biru, itu ciri dari dia siap untuk diedit. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, tulisan tujuan pembelajarannya saya mau taruh di kiri, boleh seperti ini. Nah, ini kan dia center, jadi supaya dia di tengah, sandar kiri, berarti diklik yang titik 3 ini ya, jadi otomatis. Kalau mau pakai bullets numbering, Bapak Ibu bisa klik yang ini. Jadi memang dia tersedianya itu misalnya gini ya, kita klik lagi muncul angka, klik lagi muncul gitu. Jadi ada 3 opsi saja, tanpa bullets, kemudian bullets dan number ya, numbering. Dah seperti itu untuk ininya. Untuk kita mencopasnya tinggal dirapikan aja. Oke, tanpa mengetik ulang ya Bapak Ibu. Kemudian bahannya apa sih? Tinggal diblok saja. Blok saja. Ctrl C, pindahkan ke sini. Nah, tuh kita pindahkan. Berarti tulisan alat dan bahan ini bisa dihapus, ini ganti menjadi alat dan bahan. Alat dan bahan. Biarkan saja begitu, nanti dia otomatis menjadi bahan itu. Oke ya. Nah ini kan space-nya ini ya, terlalu banyak yang kosong. Nah Bapak-Bapak bisa ubah dia seperti ini. Nah berarti untuk yang tujuan, berarti ini bisa digeser ke kiri Bapak Ibu, supaya nanti tujuan pembelajarannya bisa lebih luas lagi. Nah jadi kotak sama ini memang harus kayak gitu. Nah ini tinggal di titik 3, kemudian ke kiri ya. Sorry. Ya. Sandar kiri. Oke. Seperti ini, masih ada space lagi, kita atur biar. Kalau masih kurang sempurna, bisa kembali lagi disempurnakan. Oh, di blok dulu ya, blok dulu, kemudian sempurnakan ya. Nah ini memang kekurangannya dia margin, nggak bisa ada margin yang bisa kita kendalikan seperti itu. Atau kita mungkin karena dia dari PDF ya, jadi harus ada perlakuan manual. Seperti ini. Nah sudah ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah, berarti untuk yang tujuan pembelajaran bisa kita perluas lagi. Ya, seperti ini. Nah, ini kan kalau bekerja di HP agak susah ya. Kalau saya biasanya memang menggunakan laptop dan harus pakai mouse. Kalau tidak agak susah.
ini daripada tarik-tarik, sebenarnya ini bisa di blok, kemudian nah ini bisa main di sini aja, plus atau minus. Kalau pindahkan berarti dia harus dalam posisi tambah ya. Nah, posisi tambah seperti berarti dia bisa dipindahkan. Ini. Nah, ya, kita mainnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau masih kurang berarti kita harus lebarin dikit lagi sampai sempurna dan cukup nyaman untuk dilihat. Nah, jadi proses kita seperti itu Bapak Ibu. Kita memindah-mindahkan. Nah, kalau kurang gimana? Kalau kurang, tapi namanya satu lembar sebenarnya tidak betul-betul satu lembar kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau memang kurang ya bisa ditambahkan. Kalau mau benar-benar satu lembar berarti main diperkecil seperti itu. Jadi kita main blok seperti itu, kemudian ditempelkan ke sini. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Nah, di sini kan ada penggaris kertas bolpen. Kalau kita mau menambahkan supaya lebih menarik, Bapak Ibu bisa tambahkan lagi elemen. Misalnya di sini, misalnya handphone ya. Nah, apakah ada? Dia akan muncul ya seperti ini. Jadi Bapak Ibu boleh misalnya menambahkan, misalnya seperti ini. Jadi prosesnya seperti itu untuk kerja kiri dan kanan sampai dia tuntas. Kalau salah di undo aja. Undo lagi. Kita maunya di sini kan. Supaya untuk wilayah yang space-nya kosong itu bisa agak tertutupi. Nah, jadi siapapun yang melihat RPP ini tentu akan lebih menarik ya, seperti itu. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Jadi kalau mau menambahkan ini kita tutup saja boleh, kita kembalikan ke sini. Nah, bisa tambahkan. Jadi untuk misalnya untuk kegiatan pembelajaran kita tambahkan agak lebih luas lagi. Ini kan kosong ya. Kalau misalnya kita mau, ini kan cuman latarnya saja. Kalau kita mau yang sama dengan yang di atas, berarti Bapak Ibu jangan sekedar tambahkan, ini dihapus ya. Tetapi yang ini disalin. Nah, ini duplicate. Ya, duplicate seperti ini. Nah, jadi halaman 2 pun akan sama dengan halaman pertama. Nanti Bapak Ibu tinggal menghapus-hapus. Misalnya ini bisa diperkecil karena halaman 2 berarti tidak perlu, ini juga tidak perlu misalnya, ini tinggal ditarik saja ke atas seperti ini. Nah, kalau kasus seperti ini kan dia nutup ya, berarti ini gambarnya diklik seperti ini. Nah, gambar yang belakangnya kita kalau mau dimajukan ke depan berarti diklik terus position atau posisi. Dia sudah maju ya, malah ini di belakang, tadi sudah benar, ininya yang di belakang berarti. Oke. Jadi bisa dua cara ya, gambarnya kita taruh di depan atau latar ini, background ini yang kita taruh di belakang. Jadi siapa bagian mana atau objek mana yang mau diubah posisinya, tinggal diatur pakai position. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ya, ini kalau saya pindahkan, kita mau seperti ini. Sebentar. Ini kita klik. Nah, ini kan mau saya pindahkan ya sampai dia bentuknya tambah. Jadi ini bisa diperbesar seperti ini, nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini kan tadi langkah-langkah pembelajarannya ya, yang
harus kita tambahkan. Kalau mau sekaligus ini tinggal di blok seperti ini. Kenapa seperti ini Bapak Ibu? Karena yang bagian putih berada di depan. Begitu, kita ulang ya. Berarti ini kita naikkan saja dulu. Kemudian ini di blok. Saya mau ini terima ya. Kalau manualnya ini tinggal main hapus-hapus aja. Kita hapus seperti ini. Nah, kalau misalnya mau cepat, ini kita geser sebentar. Terus ini. Nah, seperti ini. Jadi semua yang biru satu kaligus kita hapus. Ini kita kembalikan lagi ke sini. Baru diperpanjang. Nah, jadi memang ini kalau ada template itu usahanya seperti itu. Nah, ini terus dilakukan sampai sampai ini coba ke kiri tadi ya. Nah, sampai semua yang kita butuhkan di RPP ini kita pindahkan ke file Canva kita. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau memang sudah, berarti tugas kita sudah selesai prosesnya. Nah, kalau mau, tadi kalau misalnya mau ini ya, menambahkan foto-foto anak-anak yang real gitu. Ini bisa kita unggah seperti ini, kemudian upload media. Upload media itu berarti media yang ada di device kita, ya. Dia salah satu foto anak-anak saya misalnya yang ini, misal ya, ini untuk jadi contoh saja. Kemudian nah, Bapak Ibu bisa lihat dia nanti akan otomatis terupload. Nah, ini gambar ini adalah posisi. Nah, ini sudah, kalau jaringannya kencang berarti sudah bisa cepat ya. Oke, ini kalau sudah dia ada sempurna seperti ini, sudah tidak lagi warna biru proses, tinggal diklik saja, dia akan pindah ke kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat fotonya sudah ada di sini. Nah, kalau mau dijadikan bagian dari RPP kita. Nah, kalau tidak mau kotak, caranya adalah tekan elemen, kemudian pilih, saya klik sini ya. Di bagian bawah ini ada yang namanya bingkai atau frame. Ini ya, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Sangat banyak pilihan-pilihan bingkai yang bisa yang sesuai ya dengan kebutuhan kita. Misalnya, misalnya saya mau yang ini. Nah, ini adalah bingkainya. Jadi caranya adalah foto kita dimasukkan ke dalam bingkai. Nah, selesai sudah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat secepat kilat itu. Jadi ini gambar ini bisa kita hapus, delete, terus gambar ini bisa kita taruh di sini. Ini berarti mungkin lebih otentik ya. Jadi kalau misalnya karena RPP kita mungkin kita upload seperti itu, nah ini otentik bahwa memang ini RPP buatan kita. Seperti itu. Nah, seandainya proses ini sudah selesai, kita pindah-pindahkan. Nah, terus bagaimana? Nah, Bapak Ibu tinggal, ini kalau mau diganti namanya, berarti diganti nama seperti ini. Ya, jadi RPP, jadi gantinya di atas saja. Kelihatan pasti lebar ya. 11. Supaya tidak terlalu panjang aja. Lingkaran misalnya. Fungsi trigonometri. Ya, jadi otomatis nanti filenya akan berubah.
Jadi kita nggak usah rename langsung di sini aja. Terus, nah ini share. Jadi share-nya itu, nah Bapak Ibu bisa melihat ini walaupun dia dalam bentuk lesson plan, tapi Bapak Ibu dia bisa dipresentasikan. Nah, bisa dipresentasikan seperti file PowerPoint. Nah, kalau misalnya dia itu lebih dinamis lagi ya Bapak Ibu, ini bisa sebentar. Kita bisa salin tautan, kemudian orang yang kita kirimkan salinannya bisa melihat salinan kita, misalnya gitu. Nah, terus kalau misalnya, nah ini hanya orang-orang yang mendapatkan akses atau siapa saja, berarti ini terkhusus. Oke. Nah, ini apa? Di sini. Jadi kalau anyone, siapa saja, nanti di sini, nah, apa saja, apakah boleh mengedit, berarti file kita ini juga bisa bersifat kolaboratif, seperti itu. Karena misalnya di kelompok MGMP atau KKG misalnya, Bapak Ibu bisa membuat karya-karya yang teman-teman kita satu tim itu bisa mengedit bersama-sama. Tapi kalau misalnya kita hanya mau upload saja, orang-orang yang bisa melihat ya, seperti ini. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan aja. Oke. Terus, bentar. Kalau mau disimpan di mana? Nah, Bapak Ibu sini sangat banyak pilihan. Bisa diunduh kalau sudah selesai, bisa juga dibagikan. Bagikannya juga bisa di mana? Gitu. Bisa di Instagram, itu bisa di Facebook seperti itu ya. Jadi silakan disesuaikan. Ini medsos. Terus di classroom berarti kita berikan ke anak-anak misalnya. Ya, seperti itu. Terus ini apa? Other line. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa ya seperti ini ya. Bisa ke website, bagi tautan seperti itu. Bisa dijadikan template. Jadi yang kita buat ini kita jadikan template seperti itu. Kalau tadi kan kita mengambil template orang, nah sekarang kita jadikan ini sebagai template kita. Seperti itu ya. Oke. Atau diunduh atau ke Google Drive. Nah, ini yang saya akan sampaikan bisa jadi Microsoft PowerPoint. Jadi semuanya sangat bisa kita explore lebih jauh lagi untuk apa saja kebutuhan karya kita ini. Jadi satu kali jalan, jadi ibaratnya apa? Satu kali dayung 3 pulau. Ini bukan 3 pulau lagi ya, ini berpulau-pulau malah. Nah, ini bukan hadiah ya, tapi ini present. Jadi present itu menampilkan. Jadi dia mirip seperti kita mempresentasikan file PowerPoint. Kita tekan ini. Nah, inilah ya kekurangannya karena dia dalam bahasa Inggris. Jadi ketika diterjemahkan presentasi itu. Nah, ini tadi karya kita. Ini ya, ini yang halaman pertama. Tuh Bapak Ibu lihat ya. Ini halaman 2 kita belum taruh animasi. Terus halaman 1 ya, dia sudah animasi seperti itu. Oke, kita keluar dulu dari Nah, kalau misalnya mau diunduh, berarti bagaimana caranya? Kalau diunduh berarti Bapak Ibu tekan more. Oh, ini sudah ada download ya, sebentar. Ada download ya. Nah, ini download. Oke, nah kenapa di sini muncul Sages ini disarankan? Mengapa muncul dia dalam bentuk video? Karena memang di sini ada animasi, toh. Nah, kalau animasi berarti mau nggak mau memang di dalam bentuk video. Nah, kalau Bapak Ibu mau menyimpannya dalam bentuk yang lain, berarti animasinya tidak akan muncul tentu saja. Tapi apakah tidak bisa? Sangat bisa. Jadi tinggal di sini saja misalnya. Seperti ini, ya. Nah, ada tulisannya, video audio tidak akan diputar. Seperti itu. Baru kita unduh atau download. Nah, yang ingin saya jelaskan kembali, bagaimana untuk yang ini? Presentasikan dan rekam. Jadi sebetulnya untuk di Canva ini, Bapak Ibu
mau pekerjaan apapun, apakah poster, apakah worksheet atau RPP, semua fasilitasnya sama. Jadi cara kerja kita sama, kemudian cara mengedit juga sama, dan cara mengupload juga sama. Nah, ini ya tadi ya presentasi dan rekam. Kita pergi ke studio rekaman. Ini maksudnya apa? Oke, set up your camera and microphone. Akses kamera. Nah, jadi ketika dia sudah jadi pastikan laptop kita sudah ini ya, sudah siap untuk merekam. Nah, kebetulan saya sedang sebentar. Oke. Nah, tunggu sampai seperti ini Bapak Ibu. Berarti kan beri kita kesempatan atau memberikan kita fasilitas untuk memberikan penjelasan terhadap karya kita. Oke, kita mulai ya seperti ini. 3, 2, 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya sedang membuat RPP atau lesson plan RPP Matematika Peminatan SMA kelas 11 pada topik fungsi trigonometri. Nah, ini adalah RPP 1 lembar yang saya adaptasi atau adopsi dari RPP 1 lembar yang ada di website Guru Berbagi. Ini contoh aja ya. Kemudian, kalau misalnya masih mau berpikir, tekan pause aja. Tapi kalau mau lanjut, tekan lagi play kalau udah selesai. Nah, ini halaman pertama, ini halaman kedua. Nah, jadi setiap halaman, setiap bagian kita bisa cerita untuk menjelaskan. Kemudian kita end. Nah, ya, jadi Bapak Ibu tanpa kita memiliki aplikasi-aplikasi yang macam-macam, misalnya selama ini Bapak Ibu membuat video pembelajaran itu seperti apa, ternyata Canva menyediakan semuanya itu. Toh, terutama misalnya saat ini masih ada sisa-sisa ini ya, kita di ujung-ujung masa pandemi ya, walaupun kita merasakan dia sudah mulai mereda, tapi apabila kita memang ingin membuat satu sumber belajar, nah ini sudah ya, ini bisa di copy, berarti ini bisa kita berikan langsung ke anak-anak, apakah di grup WhatsApp atau di mana saja ya, di classroom, di mana anak-anak berada. Nah, seandainya memang rekaman kita dianggap sukses, kita bisa save ya, atau kita download. Tapi kalau memang tidak, discard. Di discard itu kita batalkan rekaman yang tadi. Nah, seandainya kita mau, kita save aja ya. Atau saya mau download dulu baru nanti save. Kita ingin melihat kita ingin melihat efeknya. Proses, dia sedang berproses ya. Bisa lihat di laptop saya ini sedang berproses untuk mendownload, meng-save ya. Kita belum download ya. Nah, kalau mau download seperti ini, kan dia ini ya, ini kan lingkarannya belum full. Pastikan dia sudah full, itu berarti downloadan kita sudah proses save-nya itu sudah selesai. Nah, ini ya, ini sudah sempurna lingkarannya, berarti dia sudah selesai. Coba kita lihat. Ini sudah ya, RPP yang tadi yang kita sudah buat ini. Nah, ini sedang di-download ya. Oke. Jadi link karya kita bisa di-copy. Mengapa ada link ya? Karena memang kita bekerjanya secara online. Oke. Nah, setelah selesai, mari kita lihat hasilnya. Jadi, yang selama ini misalnya Bapak Ibu
membuat bahan ajar, kemudian ingin membagikannya kepada siswa, terus kesulitan untuk menjelaskan dan harus membuat video pembelajaran dengan beberapa aplikasi seperti itu. Nah, ternyata dengan Canva satu kali jalan kita bisa selesaikan itu. Jadi kita membuat RPP iya, kemudian kita membuat video juga iya, ya, satu kali jalan. Nah, biasanya kan kita itu membuat video harus ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya sedang membuat RPP atau lesson plan RPP Matematika Peminatan SMA kelas 11 pada topik fungsi trigonometri. Nah, ini adalah RPP 1 lembar yang saya adaptasi atau adopsi dari RPP 1 lembar yang ada di website Guru Berbagi. Ini contoh aja ya. Kemudian kalau misalnya demikian Bapak Ibu karya kita ya. Jadi silakan diekspor saja. Setiap halaman, setiap bagian kita bisa cerita. Ya, demikian Bapak Ibu karya kita bersama ya. Ini memang belum sempurna tapi silakan diekspor. Intinya seperti itu. Jadi satu kali jalan kita bisa menghasilkan RPP seperti ini yang bisa di-save dalam bentuk video. Jadi kadang-kadang kan kita mendapatkan file itu tidak jelas. Ini apa maksudnya? Nah, untuk di sini kita bisa menjelaskan benar-benar up to date ya, benar-benar ini merupakan karya kita sendiri. Istilahnya apa sih? Benar-benar otentik gitu. Ya, ini jadi mau berapapun halamannya, Bapak Ibu bisa menambahkan video ini. Jadi kalau memang dia tanpa video, berarti Bapak Ibu tinggal ya. Nanti Bapak Ibu tinggal ini saja membagikannya bukan dalam bentuk yang MP4, tetapi dalam bentuk PDF seperti itu. Oke, seperti itu ya perjumpaan kita. Kita sambung lagi dalam karya-karya yang lainnya. Tetap semangat, semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Tribayanti, SMA Negeri 1 Fakfak, Papua Barat.